Percepatan yang di sini adalah prioritas antara waktu dengan tim yang harus dikejar. Karena ketika kita tidak mempersingkat waktu, maka tidak akan menyelesaikan metode ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu, Agile itu pertama kali diambil dari salah satu buku ya, dan buku itu disepakati adanya manifest untuk Agile software. Jadi pertama kali Agile itu untuk software ya, Bapak Ibu ya, bukan untuk metode yang lain, tetapi software. Tetapi ketika untuk pengembangan software yang nantinya salah satu pengembangannya itu adalah untuk perusahaan yang memproduksi XP. Nah, itu memprioritaskan interaksi antar individu ya. Jadi tidak mungkin lah kalau kita itu tidak memprioritaskan interaksi antar individu. Lalu untuk Agile ini software waktu itu buat itu prioritasnya perangkat lunak. Jadi daripada buat dokumentasi macam-macam, maka semua perangkat lunak yang Agile pasti akan memfungsikan program-program daripada membuat dokumentasi dan memprioritaskan juga kerjasama dengan pelanggan. Ini salah satu benar-benar salah satu metode, nanti kita akan bicara, yang memperhatikan voice of customer atau suara pelanggan. Nah, Bapak Ibu, di sini Agile itu prioritasnya untuk perubahan. Daripada rencana planning, Agile itu untuk perubahan. Nah, Agile itu dipakai di mana? Bisa di Kanban, bisa juga di technical yang mendukung, yaitu Scrum, XP, Backlog, dan sebagainya. Ya, jadi awalnya Agile itu untuk manifest software, lama-kelamaan ini dipakai bukan untuk manifest software saja, tetapi juga untuk problem solving yang Agile. Nah, kita bisa ke halaman selanjutnya ya. Sekarang saya mau cerita tentang sejarahnya Scrum. Nah, Agile adalah percepatan. Percepatan untuk apa sih? Percepatan untuk bekerja. Sehingga softwarenya adalah manifest dari Agile itu, software-software yang dipakai. Tapi sudah saya jelaskan ya. Tetapi prinsipnya adalah kerjasama, tidak dokumented, kemudian juga melihat kepentingan customer. Nah, tiga ini akan dilengkapi dengan adanya suatu perubahan, sehingga itu penting sekali daripada QCC atau Pareto ya. Ini tidak memikirkan customer. Jadi Agile ini satu-satunya metode yang dipakai untuk perangkat lunak yang memperhatikan kepentingan customer atau customer voice. Yuk di halaman 2. Mbak Rahma, Mbak Karisma, halaman 2. Nah, sekarang Scrum itu apa sih sebetulnya ya? Nah, diperkenalkan oleh Hirotaka dan Iko Shiro. Dia adalah dua orang tokoh yang mana sebuah penelitian di Harvard itu berjudul New Product Development Scheme. Mereka menggunakan metode metafora untuk pendekatan yang berbeda untuk Scrum. Jadi Scrum itu dengan Agile adalah berbeda tetapi sama. Kalau Agile tadi percepatan dan dimanifestasikan dalam internet, dalam juga sosmed, dalam program yang manifestasinya seperti itu. Nah, salah satu cara untuk membuat supaya programnya tepat jadi adalah Scrum. Salah satu cara. Nah, kenapa Scrum? Karena Scrum ini adalah pendekatannya beda. Pendekatannya adalah seperti ini. Salah satu tim yang diminta untuk membuat tim Scrum dan harus menyelesaikan satu masalah, maka dia tidak seperti membuat penyelesaian masalah QCC atau GKM. Kalau QCC atau GKM atau DMIC itu adalah
define masalah dulu, kemudian di measure, kemudian di analisis. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Oleh tokoh-tokoh itu diibaratkan kalau dulu metodenya adalah seorang penari, satu tim pelari ekstafet, nah dia akan berlari untuk jenjang berikutnya adalah setelah menerima hasil atau menerima tongkat dari pelari sebelumnya. Seperti contohnya di PVC, mereka harus mengerjakan A dulu baru ke B, setelah A selesai baru ke B. B selesai baru ke T, ya seperti tongkat pasat kan begitu. Nah sekarang enggak seperti itu loh. Dalam Scrum itu kita lihat yang sebelah kanan. Nah ini adalah pemain volley, pemain rugby juga bisa, sepak bola juga lebih nyata contohnya. Mereka punya kemampuan sendiri-sendiri, tetapi together in team. Jadi nanti tim Scrum yang diminta untuk membantu menyelesaikan masalah supaya agile dengan teknik Scrum itu berfungsi sebagai pemain rugby, pemain tim ya, sepak bola atau volley. Mereka mandiri satu-satu, punya kekuatan satu-satu, tetapi mereka together in team. Nah, beda kan? Beda dengan pemain pelari estafet tadi. Yuk, dari sini dulu harus dipahami ya dasar teorinya ya. Yuk, selanjutnya. Ini sudah saya ceritakan, bisa langsung. Ya, prinsipnya adalah komitmen, pastilah dalam suatu tim. Jadi nanti ketika ada masalah di perusahaan, maka di tempat kerja tersebut membentuk tim Scrum. Nah, tim Scrum dan Agile ini diharapkan bisa memaknai prinsipnya Scrum sebagai salah satu metode agile ya. Jadi Scrum itu metode agile. Komitmen pastilah. Setiap individu dalam tim harus mendedikasikan dirinya dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di timnya itu. Kemudian courage. Jadi merupakan satu entitas. Kalau gagal satu, gagal semua. Kalau berhasil satu, berhasil semua. Nah, prinsip Scrum itu terasa fokus ya, karena Scrum itu dibatasi distraksi, sehingga setiap anggota tim itu more concentration sama pekerjaan yang harus diselesaikan di hari itu, ya harus fokus di hari itu, ya. Oke, selanjutnya Mbak Karisma harus open. Ini penting. Saya sekarang sedang dalam proyek mengerjakan Scrum and Agile di perusahaan farmasi besar. Nah, openness itu penting karena dalam tim itu tidak bisa menutup-tutupi. Kalau tidak bisa, kita harus mengatakan tidak bisa. Kalau bisa ya harus bisa. Kemudian masalahnya apa? Jangan kemarin ada salah satu kandidat tim di mana mengatakan bahwa janganlah kita utik-utik bahan. Bahan itu kan rahasia perusahaan. Kalau bahan hilang atau bahan yang susah dicari itu jangan di input. Nah ini salah karena ini tidak open. Jadi bagaimana kita ke dokter untuk mendapatkan perawatan dengan obat yang terbaik kalau kita tidak mengutarakan secara jujur sakitku apa, di mana yang terasa, gejalanya dipikirkan kapan mulainya dan sebagainya ya. Kemudian respect. Satu hal yang sangat tidak boleh adalah bahwa mengkambing hitamkan tim lain atau timnya sendiri, sangat tidak boleh. Jadi respect itu harus diperlukan sebagai prinsip training Scrum itu, prinsip dari tim Scrum. Kenapa? Karena mereka itu tim yang fokus, tim yang harus komitmen dan tidak boleh menyalahkan anggotanya. Di mana kelebihan dan kekurangan ya ditanggung bareng, ya. Kemudian juga selain respect itu juga membahas kendalanya sama-sama, walaupun dalam satu tim Scrum itu harus mandiri satu-satu. Oke? Yuk, yang lain prinsip ini harus dipegang karena nanti akan ada kegiatan yang muncul dengan prinsip ini. Jadi Scrum itu sangat powerful sekali. Yuk. Ya, ini saya katakan tadi ya. Waterfall itu kan air terjun ya. Air terjun itu
ada pekerjaan seperti pelari estafet di mana ketika pekerjaan satu selesai baru ke orang yang lain, kemudian satu selesai baru di-deliver ke orang yang lain, PIC yang lain, nunggu selesai lagi baru di-deliver. Jadi kayak pelari estafet tadi atau sistemnya terkenal dengan waterfall. Requirement dulu deh, desain dulu deh, baru implementation. Implementasinya nggak bagus, naik lagi ke desain. Desainnya bagus, implementasi. Implementasi oke, verifikasi. Verifikasinya gagal, naik lagi ke implementasi. Lama. Scrum tidak seperti itu. Kok bisa? Mari kita belajar. Yuk. Halaman berikutnya. Ya, ini hanya satu parameter yang harus dipahami bahwa di atas kalau waterfall seperti QCC atau TQM itu akan lama sekali dari desain masalah, measure, analisa, dan seterusnya. Ketika satu proses selesai, baru ke proses berikutnya. Kita hitung aja 3-4 bulan ya untuk waterfall. Bisa FMEA, bisa QCC, dan sebagainya. Maka ketika di Scrum, 4 bulan itu bisa menyelesaikan 4 proyek. Ya, selamat siang Pak Bambang. Selamat bergabung. Nah, ini dia. Selamat siang, Bu. Iya, jadi ada perbedaan yang sungguh-sungguh sangat nyata ya ketika kita akan menggunakan Scrum dan Waterfall Design. Waterfall adalah air terjun, satu step selesai baru ke yang lain. Step berikutnya gagal, naik lagi, ulang lagi ke step berikutnya. Oke? Nah, sekarang kita akan bicara tentang framework-nya Scrum ya. Jadi Scrum itu ada framework-nya. Tidak, kalau bahasanya orang Jawa tuh tidak sekonyong-konyong gitu ya, sekonyong-konyong jadi, sekonyong-konyong membentuk tim lalu bisa bisa dilihat hasilnya, tidak begitu. Ini ada definisi untuk product backlog dulu, sprint planning, sprint backlog, kemudian daily Scrum meeting, sprint review, finish work, sprint retrospective ya. Jadi ada step-stepnya dan ini sudah jelas ya. Kita akan ke step berikutnya yuk, Mbak Rahma ya. Ya, yang harus diingat dalam suatu project Scrum untuk menyelesaikan masalah itu ada beberapa yang harus kita ingat ya. Kita ingat ada Scrum practice. Ya, artinya Scrum yang akan dilakukan di perusahaan, tempat kerja. Ada role, di situ ada role. Role-nya adalah product owner, Scrum Master, dan development team. Ya, nanti saya akan bicarakan lebih lanjut siapa itu product owner, Scrum Master, dan sebagainya. Lalu ada event-event. Event-event itu yang diikuti oleh timnya, yaitu sprint planning, sprint execution, sprint review, dan sprint retrospective. Nah, ada artifak juga. Artifak-artifak ini adalah product backlog, sprint backlog, increment, kemudian ada rules atau aturan yang harus dipatuhi. Tadi kan saya bilang, prinsip Scrum pertama adalah komitmen. Rules-nya harus dipatuhi. Begitu tidak dipatuhi, bubar semua, gagal semuanya. Ya, oke. Next-nya, Bu Karisma. Next-nya Bu Karisma. Ya, ini kita bahas satu-satu. Ya, dari Scrum Practice adalah product owner. Product owner itu siapa? Product owner adalah seseorang yang mengepalai atau boleh dikatakan PIC dari suatu tim, ya. Nah, nanti kita akan bahas job desk-nya, kemudian ini ada Scrum Master, ada development team. Jadi dalam satu tim yang akan dijalankan di satu perusahaan itu ada 3 function team, ya, sebagai product owner atau PO, Scrum Master atau SM, kemudian development team atau DT. Kita seringnya menyingkat secara gampangnya seperti itu. Ya, yang lain? Mbak Harisma, ya.
Product owner. Siapa sih product owner? Biasanya levelnya adalah manager. Levelnya manager. Dia bertanggung jawab untuk tahu nilai bisnisnya itu apa. Tahu bahwa oh yang dipilih jadi masalah dari banyak masalah yang ada di perusahaan itu ini loh. Ya ini loh gitu. Nah, dia adalah orang yang tahu masalah voice customer, voice of process ya, dan voice of employee. Nah, maka yang dipilih adalah manajer, bukan staf biasa. Nah, kemudian nanti akan memilih masalah dan di dalam Scrum diingat-ingat mulai sekarang bahwa masalah itu disebut dengan product backlog item atau PBI. Jadi kita tidak mengatakan masalah, tetapi kita mengatakan product backlog. Nah, kemarin waktu saya seminar itu ada yang mengatakan, Bu, saya ini kan sektor jasa, saya ini kan lab. Loh, ya kenapa? Kok saya dikatakan product backlog? Kan tidak pas. Loh, product backlog itu artinya masalah yang diangkat, yang diambil akan diselesaikan. Bukan suatu produknya, ini hanya istilahnya saja. Ya. Kemudian memastikan mana sih produk yang harus dikerjakan oleh tim development ya, dan memahami betul loh si PO ini produk itu seperti apa, masalah itu seperti apa. Nah, product owner akan membimbing terus development team itu dan nanti akan dibantu oleh master Scrum ya. Jadi product owner itu istilahnya yang paling tinggi ya. Tetapi ingat satu, dengan adanya open ya, jadi adanya keterbukaan di Scrum team untuk menyelesaikan masalah, itu ketika mereka jadi tim tidak ada yang namanya manajer, tidak ada yang namanya section head, mereka disebut dengan tim random man, sesuai dengan produknya, tim maintenance AHU misalnya, kemudian tim HRD absensi. Jadi mereka sudah tidak ada namanya tim engineering, tim apa, tidak ada ya. Oke, yuk yang selanjutnya Mbak Harisma. Saya sapa dulu ya Pak Ero, Pak Hidayat Mufti. Wah ini senior saya semua ini. Ya, apa kabar? Mari kita belajar bareng. Kemudian Scrum Team. Nah, Scrum Team itu ada yang berfungsi sebagai Scrum Master ya dalam Scrum Team itu. Dia melayani Scrum Team. Jadi begini, ketika sudah ada tim, administrasi dikerjakan oleh Scrum Team. Istilahnya mendukung seperti itu. Kemudian apabila ada perdebatan atau ada hal yang tidak bersifat positif, maka Scrum Team itu yang mendamaikan karena dia penengah. Jadi biasanya Scrum Team itu bukan orang yang apa ya, bukan orang yang emosional gitu ya, tetapi dia cukup steady. Kemudian juga ketika ada masukan, entah itu masukan dari manajemen atau dari karyawan yang lain atau manajer yang lain, boleh nggak selama berjalan Scrum Team? Oh, boleh-boleh saja, tetapi tidak bisa memanggil satu-satu tim. Harus lewatnya pintu yang disebut dengan Scrum Master. Ya, jadi satu pintu semuanya. Dan administrasi juga dibantu oleh Scrum Master. Nah, Scrum Master ini juga bisa melaporkan kepada PO atau Product Owner. Ya, sistemnya adalah begini, dinamis. Ketika suatu saat mengatakan bahwa oh ternyata di tengah-tengah Scrum ternyata kita harus menambah variabel. Oh ya sudah silahkan, PO akan memutuskan. Nah, PO makanya harus seseorang yang benar-benar levelnya di atas. PO tahu semuanya, voice process, voice customer, dan voice of employee. Nah, maka Scrum Master ini juga memimpin daily Scrum. Jadi setiap hari nanti kan ada pertemuan ya antara pemimpin, antara tim. Jadi daily Scrum itu yang dilakukan setiap hari tidak lebih dari 15 menit. Maka yang ngatur untuk master timernya itu ya Scrum Master itu. Jadi dia bawa stopwatch kemana-mana, waktunya akan meeting, dipanggil, setelah meeting, ini sudah 15 menit, harus selesai.
setiap hari, dan itu nanti ada catatannya ya. Nah, Scrum Master adalah yang membantu PO dan menengahi dalam tim development ya. Oke, yuk next Mbak Rama. Nah, sekarang development team. Development team itu terdiri dari beberapa orang ya. Biasanya adalah profesinya di bidang masing-masing yang terkait ya. Contoh, untuk meneliti rendemen. Rendemen apa sih? Rendemen obat. Jadi obat itu melalui beberapa step ya. Di step 1, step 2, step 1 penimbangan bahan, tepung. Sampai step packing itu ada yang tertinggal di mesin mixingnya, mesin pewarnanya juga. Jadi mesin salut juga ada. Nah, di situ ada batasnya, tidak boleh kurang dari berapa gitu ya. Maka untuk rendemen obat ini timnya tidak bisa produksi saja, ada QA-nya, ada maintenance-nya, bagaimana kalau nanti mixing mesinnya mati mendadak, kemudian juga ada IT-nya, ada pembeliannya dan sebagainya, ada PPIC-nya. Jadi development team itu adalah mix dari beberapa orang dan beberapa departemen. Nah, walaupun disebut tim tapi bersifat self-organizing, artinya apa? Ini lintas fungsi ya, ada dari QA, dari PPSI dan sebagainya, tetapi satu individu itu betul-betul mandiri, self-organizing ya. Dia punya konsep sendiri, dia tahu di mana lahannya dia yang akan diperbaiki ya. Nah, tadi yang selanjutnya sudah saya katakan, di Scrum itu tidak ada mengenal jabatan. Jadi ketika ketemu, oh ini Pak Doni, manajer PPIC tidak bisa, hanya satu tim development untuk produk A, produk B, dan sebagainya. Kemudian, setiap anggota tim itu harus fokus, saya bilang fokus dan terbuka. Fokus dan terbuka itu penting, ya, karena memang tidak bisa ada kesulitan yang ditutupi dalam tim itu, dan itu nanti akan terlihat dalam burn-down chart yang akan nanti kita lihat ya. Oke, yuk next-nya. Nah, ini artifak tadi sudah saya katakan, artifak itu apa saja, product backlog, product backlog, sprint backlog, dan increment. Product backlog itu begini Bapak-Bapak, kalau di tempat Bapak ada masalah banyak, baik itu satu, tetapi efeknya besar, atau kecil-kecil tapi terulang-ulang, kumpulin, itu namanya product backlog, yang nanti akan ditentukan PO atau product owner untuk mana masalah yang akan dipilih untuk diatas. Lalu sprint backlog adalah satu sprint, satu lingkaran dalam penyelesaian masalah satu produk backlog itu sampai selesai itu satu sprint, seperti itu. Lalu kalau increment adalah bukti-bukti bahwa Scrum tim ini udah berhasil ya. Jadi hati-hati dalam increment karena ketika mengatakan project ini sudah dan mana buktinya, bisa data, bisa bentuknya produk, bisa bentuknya software dan lain-lain ya. Nah, ini adalah step-step yang umum. Kemudian yang selanjutnya adalah Mbak Karifah, juga minta tolong. Ya Pak Singge, saya sapa dulu ya. Apa kabar Pak Singge? Selamat bergabung. Nah, saya akan pelan di sini karena ini adalah sudah memasuki ke teorinya Scrum dan how to run Scrum. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu akan menjalankan Scrum, kumpulkanlah produk backlog. Oke? Kumpulkan. Ini saya kasih contoh. Ketika Bapak Ibu di perusahaan sudah ada timnya, maka tim itu setiap orang berhak mengajukan, berhak menuliskan masalah yang ada di bagiannya masing-masing. Kadang satu orang satu, tapi kadang juga satu orang tiga. Enggak apa-apa, silakan. Jangan dikatakan tempatmu kok punya masalah banyak, enggak boleh. Di sini tidak ada kambing hitam, tidak ada dalam tanda petik bully-bulian, itu tidak ada, dan semua harus menghormati keterbukaan dan komitmen. Itu prinsip Scrum, di mana-mana harus dibawa. Nah, ini adalah contoh bahwa dalam tim Scrum itu
menuliskan produk backlog dari masing-masing anggota. Anggota ya, Master Scrum tidak, PO tidak ya. Nah, dari masalah yang diutarakan tadi ada katakanlah absensinya tinggi, terus rendemen obatnya standarnya menurun, kemudian juga listriknya up and down, kemudian juga email customer tidak bisa masuk, tapi customernya sudah jerit-jerit. Nah, semacam itu harus dituliskan secara terbuka. Tidak boleh ada ditutupi, ya. Nah, setelah dituliskan secara terbuka tadi, maka digolongkanlah masalah-masalah itu oleh PO, boleh dibantu tim, tetapi harus tahu bahwa mana yang kriterianya low important, medium, dan high important. Nah, Bapak Ibu sering bertanya, PO dasarnya apa? Mengatakan ini golongan low, medium, sama high. PO akan membuat kuadran, 4 kuadran yang berfungsi benefit dan customer. Jadi masalah yang kita hadapi kalau kita sebut dengan high important itu pasti berhubungan dengan customer efeknya dan berhubungan dengan finansial. Finansial artinya apa? Kalau tidak menumbuhkan growth dari perusahaan, maka sebaliknya dia akan menunjukkan data inefisien atau pemborosan ya. Jadi harus mempertimbangkan dua, customer dan finansial perusahaan. Apabila berpengaruh sangat terhadap customer, kita bisa kehilangan customer atau ini menambah customer, karena masalah biasanya mengurangi customer dan juga secara finansial itu sangat merugikan, maka itu adalah PBI atau yang harus dimasukkan dalam high important. Oke. Nah, dari high important yang banyak itu nanti juga akan dipilih lagi mana dari ada 4 atau 5 atau berapapun macamnya yang dikategorikan high important itu, maka si PO itu, product owner itu harus bisa mencari data, jangan sampai tidak. Kemarin ada yang mengatakan bahwa absensinya jelek. Jeleknya berapa? Di atas 3% dari all standar. Oke, mana datanya? Ternyata datanya tidak ada. Artinya apa? Loh, ini mau diambil berapa bulan sih? 3 bulan ke belakang. Ya, product owner-nya mengatakan, oke, 3 bulan ke belakang saya minta datanya. Ternyata datanya cuma ada sebulan ke belakang. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai masalah yang akan diambil. Nah, dari high important itu, carilah datanya. Kemudian setelah mendapatkan datanya, maka Bapak akan tahu mana yang akan diambil oleh PO sebagai masalah pertama yang harus diselesaikan. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Dari sini nanti, soalnya kalau sudah kita ke yang lebih belakang lebih sulit ya. Monggo, saya kasih waktu. Kalau tidak ada, sudah jelas ya? Yuk Mbak Rahma, selanjutnya kita akan UT-UT ke high important ya. Nah, ini sudah saya katakan tadi ya. Sudah saya jelaskan. Kita ke halaman berikutnya Mbak Rahma. Ya, ini juga sudah bahwa produk backlog yang dipilih yang baik itu karakteristiknya harus detail, emergency, dapat diestimasikan bahwa ada datanya juga dan prioritas. Artinya prioritas apa? Secara rupiah terganggu, secara finansial terganggu, dan customer-nya juga terganggu, bisa hilang. Ya, maka itu adalah hal yang perlu diambil sebagai PBI product backlog item yang segera ditangani. Oke, yuk. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kemarin ini saya sekarang dalam proses sedang membimbing untuk Scrum and Agile tim. Ada 3 masalah yang ada, jadi 3 tim di suatu perusahaan farmasi besar, dan dari tim itu memilih beberapa topik ya, satu tim satu topik ya. Nah, mereka melewati tadi yang high important, kemudian medium dan high important. Nah, dari high yang ada, maka diambillah salah satu yang benar-benar memiliki critical
kemudian detail, bisa diasumsikan, kemudian ada datanya, dan mengandung kerugian customer dan juga kerugian finansial apabila tidak diselesaikan. Sehingga di tim itu membuat satu tim Scrum ya. Nah, Bapak Ibu, setelah memilih tim Scrum, maka PO sudah tahu ini yang akan diselesaikan. PO akan menulis di sprint goal sebelah kanan atas, ya. Saya sebagai product owner akan menyelesaikan, contohnya apa? Saya sebagai PO akan menyelesaikan masalah absensi karyawan yang sangat tinggi di bagian gudang, ya. Di bagian gudang pada bulan April dan April ini bulan Juli, pada bulan Juli, dan akan dihasilkan dari 3% menjadi 1% di bulan Agustus. Karena apa? Harus lengkap. PO, saya sebagai PO akan apa, di bulan apa, selesainya kapan, kemudian efisiensinya harus dimasukkan. Menurun berapa persen atau meningkat berapa. Itu rules ya. Nanti kita akan bahas di belakang, itu adalah rules atau aturan. Menuliskan masalah yang akan ditangani itu harus lengkap, harus jelas. Maka di sprint goal itu seorang PO ya, sebelah kanan atas ya, sebagai PO harus menuliskan masalahnya apa, akan diselesaikannya kapan, menjadi berapa. Itu penting. Nah, kemudian ketika absensi tadi sudah dianggap sebagai hal yang penting dalam PBI 1 di bagian gudang, maka tuduh di sebelah kiri Bapak Ibu ada tulisan tuduh ya. Tuduh itu apa yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah sosialisasi peraturan internal memo, bahwa yang dianggap alfa 2 kali langsung keluar. Yang kedua, mengumpulkan tim Scrum untuk merubah sistem atau fingerprint tidak di dalam, artinya tidak di gudang, tetapi di luar. Jadi terpantau oleh satpam, gitu ya. Jadi banyak yang dilakukan untuk mencapai sprint goal-nya tadi. Nah, itu dituliskan di PO. Kebetulan PO-nya tadi memutuskan absensi kan akan turun dari 3% secara overall di perusahaan menjadi 2%. Nah, apa yang dilakukan itu tuliskan dalam tuduh. Di dalam tuduh adalah satu kegiatan, satu catatan dalam post-it ya. Itu ada post-it-nya kecil-kecil, itu satu catatan atau satu yang harus dilakukan, satu activity untuk mencapai sprint goal ya. Nah, kebetulan untuk masalah absensi tadi ada 5 yang harus dilakukan atau 5 tuduh yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, sekarang setelah dilakukan maka setiap hari tim Scrum itu harus bertemu dan harus meeting yang namanya daily Scrum. Mana yang sudah dilakukan kemarin, apa kendalanya, dan apa yang akan dilakukan hari ini. Dalam pertemuan tim Scrum, semua development team harus mengatakan hal yang sama. Karena dalam tubuh itu nanti ada PIC-nya siapa. Ya, ada PIC-nya. Kemudian PIC tersebut juga harus memenuhi target tanggal berapa. Ya, setiap tubuh. Jadi inilah yang disebut, saya tadi bilang self-organizing. Siapa dulu yang bisa melakukan itu, maka dia akan melakukan. Dan memindahkan itu dari tujuh menjadi doing. Post-it-nya dipindahkan ke arah kanan. Belum selesai, tetapi sudah dipindahkan dulu. Kenapa? Karena memang sedang di dalam proses penyelesaian itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ketika dilakukan, maka dia akan pindah post-it-nya dalam kolom doing. Ya. Nah, kemudian Bu Rahma mungkin bisa lanjut. Nah, doing itu task yang sedang dikerjakan untuk mencapai
goal ya. Lalu done adalah dari doing menjadi selesai. Tasknya sudah dikerjakan. Tapi ingat, done itu harus mendefinisikannya dengan baik. Apa yang disebut dan itu sudah selesai. Jadi nanti coba lihat Mbak Rahma di atas. Mbak Rahma, di atasnya yang tadi sebelum ini, tadi ada, ya, coba kita lihat. Definition of done. Ini penting. Jangan dikatakan bahwa saya sudah selesai. Selesainya kayak apa? Ya sudah, pokoknya sudah. Tidak ada seperti itu. Dalam Scrum, satu-satu aktivitas dalam to do harus dioperasionalkan definition yang jelas. Yang artinya sudah itu apa? Contoh, sudah mendata. Sudah selesai, sudah. Artinya apa? Sudah mendata absensi selama 3 bulan sebelum bulan Juli dan data itu mendapatkan rata-rata. Nah, itu yang disebut dan. Kalau memang sudah dan, ya harus memenuhi kriteria itu ya. Jadi, apa yang disebutkan dengan dan harus jelas. Kemudian yang kedua, membuat memo. Sudah dan. Artinya dan apa? Membuat memo dari direksi yang berisikan tentang absensi itu tidak bisa dengan pencapaian alfa lebih dari 2, hanya maksimal 2. Jika 2 maka akan dikeluarkan dan sebagainya. Definisi of dan itu benar-benar definitif, benar-benar jelas. Jangan main pindah post-it dan ketika belum ada definition of done ya. Oke, ini nanti PO itu product owner akan sangat susah nanti non-traceability. Lalu kita bisa ke yang berikutnya yuk. Lagi. Ya, ini adalah bagan-bagan ketika sudah ada tim Scrum, sudah ada produk yang mau di Scrum, diselesaikan, diseramkan, maka wajib memiliki bagan sprint backlog seperti ini. Sprint backlog artinya backlog itu diselesaikan dalam satu tim, ya. Backlog itu diselesaikan dalam satu tim. Ingat ya, ingat bahwa sprint goal harus diisi dulu. Jangan diisinya to-do dulu, sprint goal-nya nggak ada, nggak mau, nggak boleh. Lalu nanti kita juga mendefinisikan tentang dan. Definisi dan itu penting. Lalu yang kedua adalah kita harus unplanned item. Menjaga apabila dalam melaksanakan Scrum project nanti ada hal yang tidak diplanningkan keluar. Maka itu harus dicatat ya, di post-it gitu ya. Siapa tahu itu menjadi PBI yang kedua. Nanti kalau diadakan Scrum lagi ya. Nah, burden saat itu adalah meneliti atau menginformasikan berapa persen aktivitas yang harus diselesaikan ya. Ketika aktivitasnya masih banyak antara ideal time dengan ideal time dengan yang benar-benar dilakukan, maka ini harus dikejar. Jadi secara visual tim project Scrum itu juga bisa dilihat ya. Nah, ini tidak bisa dibohongi karena sudah dikunci dengan breakdown task ya. Oke, dari sini saya akan masuk ke yang berikutnya. Apakah penjelasan saya ini ada yang akan ditanyakan? Ya, oke, nggak ada ya. Oke, Mbak Rahma bisa ke yang berikutnya. Nah, ini hasil sprint execution misalnya. Nanti hasilnya bisa berupa alat, bisa berupa software dan sebagainya. Ini nanti bisa berupa data juga. Yuk, ayo Mbak, yang berikutnya. Nah, kita mulai dengan menentukan product backlog ya. Tadi sudah saya ceritakan bahwa product backlog itu dalam satu tim Scrum yang minimal 3 orang, maksimal 9 orang. Tidak boleh 2, tidak boleh 10. Jadi tim Scrum itu betul-betul ketat, tight. Tidak boleh
lebih dari 9, tidak boleh kurang dari 2. Ya cuma 2 sampai 9, oke? Nah, dalam penentuan metode Scrum Project, tahap pertama sudah kita lalui, Bapak Ibu. Tadi adalah penentuan project backlog yang dilakukan oleh siapa? Oleh PO, ya, dengan menuliskan semua masalah, kemudian dibagi 3, low, medium, dan high important. Lalu kita juga mengadakan sprint planning meeting. Ya, sprint planning meeting itu kita akan sehari-hari kita akan memindahkan dari to-do mana post-it to-do ke post-it yang sebelahnya proses yang sedang kita proses, kemudian juga ke dan, ya. Oke, next-nya, yuk, Mbak Rahma, Pak Dani, selamat siang. Ya, oke. Nah, ini adalah produk grooming. Jadi grooming adalah ketika kita itu akan membuat kalimat di PO ya, product owner tadi, goalnya apa, itu bisa sifatnya masalah itu bisa membuat, misalnya membuat absensi atau membuat email baru untuk khusus customer, itu bisa membuat ya. Bisa juga memperbaiki. Jadi misalnya kayak begini, di tim maintenance itu menemukan bahwa mesin injeksi section 5 itu bocor, maka itu bisa memperbaiki. Itu bisa jadi sprint project. Karena Scrum project itu bisa membuat, memperbaiki, mengestimasikan. Nah, mengestimasikan misalnya begini, kayak tadi absensi itu mengestimasikan. Saya akan menangani absensi di bagian bidang dari 3% menjadi 2%. Itu mengestimasikan, ya, memperbaiki juga bisa membuat. Ada itu enggak? Aida. Nah, kemudian selamat siang Pak Jamil. Nah, kemudian kita akan setelah produk grooming, yuk Mbak Harisma bisa ya. Nah, ini produk grooming ya, Bapak Ibu. Timnya yang tadi satu project itu 3 sampai 9. Itu akan mengidentifikasikan backlog item. Produk backlognya mana tuh? Ya. Nah, produk backlog item, kemudian yang kedua menentukan prioritas yang saya ceritakan. Wah, PO-nya ini pinter, dari semua masalah itu yang harus dilakukan yang ini, karena apa? Customer-nya bisa hilang, karena finansial juga rugi, maka itu didahulukan. Nah, ini ketika berbincang-bincang, bermeeting itu namanya product backlog grooming ya. Oke, ini adalah contohnya. Yuk di lain slide kita belajar tentang ya sprint planning meeting. Yuk di next-nya lagi. Nah, di sprint planning meeting itu anggota Scrum Team ya, pesertanya, kemudian product backlog, inputannya adalah product backlog, kemudian kesulitan secara teknisnya apa. Jadi yang seperti saya katakan tadi, dalam satu hari harus bertemu. Nah, bertemunya itu maksimal 15 menit. Hanya mengeluarkan inputan yang kemarin saya lakukan apa, yang hari ini apa, dan kesulitan kemarin itu apa saja yang akan dilakukan perbaikan. Hanya itu, tidak lebih dan tidak ngomong bahwa wah ini sebab atasannya sih saya nggak boleh ambil data ini, soalnya atasannya galak. Oh, itu sudah tidak masuk di Scrum Team, karena tidak boleh ada pembicaraan yang menyalahkan orang lain. Walaupun kita mandiri, kita hanya fokus ke masalah saja. Oke? Yang lain setelah, halo, Bu Harisma, next-nya. Nah, ini di sini adalah sprint meeting. Kemudian dalam sprint meeting setiap hari harus ada pertemuan, ya. Dalam pertemuan itu ada pemindahan dari to-do yang akan direncanakan dikerjakan
ke doing karena sedang proses, atau dari doing menjadi done, asalkan memang betul sesuai dengan definition of done. Definition of done harus ditandatangan oleh PO dan harus dibuat dulu. Jangan definition of done mengikuti atau setelah semua selesai, itu nggak boleh, dan harus dibuat lebih dahulu. Ya, ini kegiatan daily scrum ya. Oke. Ya, ya, daily scrum ya, daily scrum tadi ya. Fotonya seperti itu. Monggo yang lain, Mbak Harisma. Nah, ini daily scrum itu 15 menit yang saya ceritakan ya. Itu ada ibu yang sedang memindahkan dari tujuh. Oh, ini saya sedang kerjakan ini. Maka beliau memindahkan ke doing. Ya, yang next. Nah, yang dibicarakan apa sih? Kok 15 menit? Nggak boleh interupsi ya, jangan kemarin kok kejadiannya kok seperti ini, saya nggak pernah itu mengalami itu, tidak boleh, karena itu interupsi, menyalahkan orang lain, tidak boleh. Yang dilakukan hanyalah aktivitas yang dikerjakan pada hari kemarin, kendaraannya apa, dan rencana aktivitas hari ini apa, itu dicatat semua oleh Scrum Master ya, dicatat semua Scrum Master. Oke. Yuk, yang lain. Dari daily scrum itu harus dilakukan hari per hari sampai harinya selesai, sampai proyeknya dead. Dan itu dibatasi 1 bulan. 1 bulan kerja, biasanya 26 atau 25 hari ya. Kalau ada yang 15 hari sudah selesai, ya bagus sekali, nggak apa-apa. Ya, nanti kita akan bisa kontrol proyek dengan berjenjang. Ya. Nah, ini adalah melacak pekerjaan yang diselesaikan pada waktu yang diizinkan. Waktu yang diizinkan adalah misalkan PO mengatakan ini harus selesai dalam waktu 26 hari kerja. Oke, maksimal 1 bulan ya, maksimal ya Bapak Ibu, nggak boleh lebih dari 1 bulan, 1 hari juga nggak boleh. Nah, itu harus dilakukan awal waktu product backlog item atau masalah yang ditetapkan itu dijabarkan. Jadi PO mengatakan ini adalah product backlog dan ini diselesaikan dalam X hari. Nah, itu harus dijabarkan di awal. Ya kan, product backlog tadi waktu menentukan PO sudah menuliskan kan, saya sebagai product owner akan menyelesaikan masalah ini dari kapan ini, dan hasilnya akan diketahui pada tanggal berapa, yang di print goal tadi loh, yang di boardnya tadi ya. Jadi apa namanya, itulah yang harus diperhatikan ya. Jadi rundown task itu nanti akan saya ajari, saya ada programnya Excel, nanti saya berikan ke Bapak Ibu semua ya. Yuk yang lain, Bu Karisma. Nah, ini rundown task itu mengingatkan kita antara planning dan realitas activity. Jadi jangan sampai kita itu keluar dari apa yang menjadi aktivitas kita. Ini kebetulan proyeknya diselesaikan dalam 10 hari ya, makanya 10 hari itu sudah jangan lewat-lewat gitu loh, enggak boleh. Ya, enggak boleh, karena memang sudah disepakati dan ternyata yang merah adalah yang real. Artinya apa? Kita bisa tahu bahwa ada sangat kesulitan di hari ke-7 ya. Ada kesulitan yang sangat di hari ke-7 dan di hari ketiga ya, sampai keluar begitu ya. Nah, nanti di situ harus sesuai dengan minutes meetingnya Scrum Master, bahwa di hari ke-7 ada masalah apa yang nggak bisa selesai misalnya, maka ditulislah itu yang nggak bisa selesai. Misalkan nggak bisa selesai, dituliskan di hari ke-7 itu, maka post-it akan ditempelkan di unplanned item. Misalnya kemarin kejadiannya di maintenance akan membeli 1 mesin untuk menstabilkan tekanan dan suhu ruangan, tetapi itu menjadi unplanned item karena di bagian pembelian tidak bisa menentukan waktunya. Maka Scrum Master menuliskan post-it itu di unplanned. Nah, siapa tahu itu menjadi PBI yang kedua dan sebagainya ya. Nah, burden chart ini kita akan langsung ke Excel program saja Mbak Rahma, supaya saya bisa. Nah,
di Excel program itu saya berikan sendiri khusus ya. Saya sudah kirim Excel filenya ke Pak Miki, coba tanya Pak Miki, Ibu. Bu Rahma. Ya, sebentar ya Bu ya, saya coba buka dulu, kemudian nanti saya akan coba sharing lagi di sini. Saya stop sharing. Yes. Bu, angka 2 itu tadi angka 2 tadi menunjukkan apa Bu ya? Angka-angka tadi 2 hari atau 2? Ada yang bertanya? Oh, Pak Hidayat Muhsin, bagaimana Pak? Tadi di Excel saya udah ketutup ya. Tadi angka-angka itu angka itu menunjukkan apa, jumlah hari atau jumlah item ya Bu ya? Oh ya, bentar ya. Ini saya berikan Excel yang lebih mudah dimengerti ya. Istilahnya Pak Bambang lebih jelas ya Pak Bambang. Ya, silakan. Ya, bisa dibesarin Ibu Rahma? Karisma? Monggo dibesarkan saja. Bentar ya Bu ya. Oke. Itu yang di sebelah kiri kanan bawah ya. Digeret aja. Nah, iya. Ini seperti ini supaya dari kolom A, coba kolom A. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, please untuk atensi. Jadi ini adalah satu tim Scrum, ini nyata, ini reality yang sedang saya kerjakan ya. Jadi mesin apa namanya? Mesin bunder mesin mixing mesin nomor 2, mesin mixing nomor 2 itu mengalami kerusakan yang sering terjadi, dan itu kenapa kok kejadiannya berulang-ulang? Ternyata ada satu mesin yang terpasang di ruangan itu, pengatur suhu dan tekanannya sangat jelek, dan itu cenderung rusak dan tidak pernah dilakukan maintenance, hanya pembersihan saja ya. Oke, nah ini sangat mengganggu customer karena ketika akan launching itu pasti terlambat. Satu, kalau terlambat efeknya adalah uang untuk customer maka sudah ditentukan dari banyaknya masalah yang ada, itu PO-nya mengatakan bahwa mesin pengatur suhu dan tekanan ruangan ini bermasalah, akan diperbaiki di mesin 2 itu bermasalah karena terjadi beberapa hal dan akan diperbaiki bulan Agustus tanggal berapa saya lupa ya. Nah, ini adalah sprint goal-nya ya. Dari sprint goal-nya itu, tuduhnya ini, tuduh itu user stories ya. Tuduhnya itu ada 8. Yuk kita lihat yuk. 8 itu apa saja? Pak Bambang bisa bacain pengambilan data penyimpangan yuk. Berarti nomor 1 pengambilan data penyimpangan mesin, nomor 2 review SOP pemantauan perbedaan tekanan. Yang ketiga, pengecekan alat ukur yang digunakan untuk pemantauan. Nomor 4, pengecekan kondisi ruang, kondisi pintu, partisi, dan kebocoran ruang. Yang kelima, penggantian spare part. Yang keenam, perbaikan kebocoran. Yang ketujuh, balancing mesin nomor 2 dan verifikasi hasil balancing. Dan yang terakhir, yang ke-8, training kepada operator yang melakukan pemantauan. Yes, terima kasih Pak Bambang. Ini mesin pengambilan data itu dilakukan selama
7 jam. Nah ini adalah maaf, data Excel yang menunjukkan sorry ya, data Excel yang menunjukkan to-do-nya ini ada 8 harus dikerjakan. Inisial estimate-nya itu hari ke-0 adalah ini hari ya, hari ke-0. Ini 7 itu 7 jam. Ya, 7 jam. Ya, 7 jam, kemudian review SOP-nya 14 jam akan dilakukan. Bentar, saya minum ya. Pengecekan alat ukur 7 jam, pengecekan kondisi pintu dan sebagainya 10 jam, ganti spare part 26 jam. Kenapa? Karena memang harus menunggu pembelian dan operasional mengganti spare part memang banyak ya. Lalu perbaikan kebocoran 32 jam, balancing mesin 22 jam, ini dalam jam ya. Dan training kepada operator itu 7 jam. Operator yang memantau mesin untuk mengukur tekanan dan suhu itu 7 jam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah plan ya. Plan ini sudah disepakati, lalu remaining effort itu adalah di jumlah. Nah, ketika dijumlah maka Bu Harisma bisa di kursornya dikasihkan di 125, kursornya di C14, C14. Anda kursornya ke C14, C ya, C14, 14 ya, C yang C ya, 14 ya, di 125. Nah, itu sudah ada rumusnya ya, Bapak Ibu. Sum of, nah itu sudah ada rumusnya 125 jam. Kemudian hari yang diberikan adalah 14 hari. Maka ketika kita mengestimasikan itu kita belum bekerja kan, ya. Maka di tanggal 3 Juli itu ternyata pengambilan data penyimpangan mesin X2-nya yang sering rusak itu cepat. Karena tinggal input di komputer, kemudian di print dan bisa dilakukan, tetapi 7 jam karena dalam 3 bulan berturut-turut harus dikalkulasi dan sebagainya, maka tanggal 3 Juli itu dan 7 jam. Nah, di 118 itu artinya adalah 125 dikurangi dengan 8. Ya. Dikurangi 7, sorry. 125 dikurangi 7. Coba kursornya dikasih sebelah, Mbak Harisma. Ya, klik. Maka itu adalah jumlahnya 125 hari kerja, 125 jam dikurangi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di hari berikutnya tanggal 4 Juli, maka tim Scrum itu sudah menyelesaikan review SOP tapi baru 2 jam. Ya, baru 2 jam saja. Dan perbaikan kebocoran 3 jam. Totalnya ada berapa? 5 jam kan? Maka di rumusnya adalah 118 dikurangi 5, 113 dan seterusnya. Ya. Coba kursornya dikasihkan ke sebelahnya 113 Bu Harisma. Ya, rumusnya jalan semua ya. Nah, oke, dari sini terus aja nanti akan dijumlah seperti yang sebelumnya, tetapi kebetulan ini baru dikerjakan proyek itu sampai tanggal 7 saja. Ada yang mau tanya? Nah, ini yang dikerjakan itu adalah to-do. Otomatis ketika yang tanggal 3 Juli itu data pengambilan data yang sudah selesai itu harus post-it-nya dipindahkan ke dan. Tetapi yang lain masih belum selesai, maka post-it itu jangan dituju. Kalau sudah diselesaikan, atau kalau sudah dikerjakan tapi belum selesai, pindah ke progress ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yuk,
Maka setelah itu adalah remaining effort. Itu pengingat kita, ini loh PR-mu itu masih sekian dan sebagainya. Ini loh, timmu itu begini. Nah, maka setelah itu kita ada ideal trend. Ideal trendnya kita lihat di 125 Mbak Rahma yang T15, 125 warna merah. Ya, itu sama di jumlah ya, sama di jumlah waktu yang sudah disepakati oleh PO di awal. Nah, kemudian yang di sebelahnya adalah rumusnya, yuk di sebelahnya Mbak Harisma, ya klik. Nah, rumusnya adalah C15 dikurangi C15 itu kan 125 ya, total waktu dibagi 26 hari. 26 itu artinya 26 hari yang diberikan waktu oleh untuk menyelesaikan ya. Ini harus proyek selesai 26 hari dibagi 1. Nah, 1 itu adalah hari ke-1 ya, hari ke-1 sesuai dengan tanggal 3 Juli itu hari pertama kali mengerjakan proyek. Ya, diklik aja ya, udah. Lalu yang di sebelahnya sama. Hari kedua itu tanggal 4 Juli ya. Maka ada 2 jam untuk review SOP dan 3 jam memperbaiki kebocoran. Maka totalnya adalah ideal trendnya adalah coba kursornya ke 108 hari kedua E15 bawahnya ya itu rumusnya adalah D14 yang sebelumnya dikurangi dengan D14 dibagi 26 dikali 2 kan itu 2 hari. Jelas ya, jadi itu adalah rumus idealnya. Dan seterusnya sampai proyek ini 26 hari setelahnya yang dimaksud dengan product owner itu bisa menyelesaikan dalam 26 hari kerja. Dan Bapak Ibu ingat ya, tidak boleh lebih dari 26 hari kerja karena itu sama dengan 1 bulan kan. Ya, sudah selesai Bapak Ibu, selesai Mbak Bu Rahma. Kita lihat bawahnya. Maka remaining effort dengan ideal effort itu kita grafikan. Di bawahnya ada grafik ya, langsung tarik bawah. Nah, ini sampai dengan tanggal 7, remaining effort. Ya, yang biru adalah remaining effort. Kita tuh diingatkan. Kelompok kita diingatkan dengan apa? Dengan idealnya. Idealnya kamu tuh ada di garis ini, tetapi kamu kerjanya agak lambat atau ada kesulitan atau apa, kok di atas ideal. Nah, itu bisa menjadi faktor kontrol si PO atau product owner. Ini ada apa ya? Oh ya, pembeliannya spare part ternyata ada yang terhambat. Kemarin butuh 5, datangnya 3 pun menjadi terhambat. Dan ini masuk semua terkontrol dalam grafik ini. Nah, grafik ini nanti juga hari per hari harus dibuat, ya, dan nyambung terus sampai nanti hari terakhirnya yaitu hari ke-26. Tidak boleh lebih, teman sendiri bonus 1 hari, nggak boleh. Jadi ini bisa diterapkan di manufacturer atau non-manufacturer. Contoh di laboratorium itu adalah catatan medis pegawai yang tidak urut dengan tanggal dan tidak urut dengan nama. Terus gimana kalau nyari? Dengan alamat. Ya kalau alamatnya itu sama, kalau rumahnya pindah, makanya ini diperbaiki. Ya itu bisa. Dan ini akan lebih nyata hasilnya ketika waktunya juga dalam waktu yang sudah dibatasi. Ada pertanyaan? Monggo. Sebelum saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan? Pak Bambang, saya kok enggak dengar ya? Halo?
Ya, Ibu panggil saya Boti. Yang mau ditanyakan? Ya. Saya sebetulnya mau tanya ini tadi Bu, burn down chart itu kan yang tadi ada plan, terus ada real kalau nggak salah ya. Itu kan ada yang naik itu yang di kalau nggak salah hari ke-7 atau apa sama hari ketiga. Terus yang ke bawah itu apa ya Bu maksudnya? Ke bawah yang mana ya Pak? Coba itu Coba. tadi kembali ke burn down chart Bu, yang ada biru sama yang naik turun merah itu tadi. Ya, ini Iya, tadi kan di sebelum slide ini kan ada yang ini Bu, seperti naik, terus ada yang turun itu kan ya. Ya, yang turun ini yang titik yang paling bawah ke bawah itu maksudnya apa ya? Itu. burn down chart hanya ada 2 garis. Yang di makalah berarti ya. Iya. Yang di makalah. Yuk kita kembali ke makalahnya yang PowerPoint Bu Harisma. Iya, oke. Sebentar ya, Bu. Ya. Jadi burn down chart itu hanya ada 2 Pak Bambang dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Bahwa satu itu adalah grafik yang mengingatkan kapan kita harus menyelesaikan proyek itu dan itu adalah idealnya. Kemudian satu adalah realisasinya. Realisasi itu kita bisa lihat nanti dari grafik yang ditanya oleh Pak Bambang ya di halaman 40-an mungkin ya. Nah itu tadi. Yang ada grafiknya. Ya, yang atasnya biru sama itu. merah itu. Ya, atasnya. Ya. Ini. Ya. Jadi biru adalah plan. Ya, ideal activity itu adalah biru. Jadi biru adalah ideal, yang real, yang timnya Bapak misalkan mengerjakan itu ada di merah. Sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, sebentar Bu, jangan diganti Bu. Sebentar, jangan diganti ya. Di hari pertama pasti hari 0 itu belum ya, belum dilakukan. Hari pertama itu sampai dengan hari kedua masuk dalam plan yang seharusnya dilakukan. Artinya begini, yang dilakukan itu dalam kurun waktu yang di bawah seharusnya dilakukan. Nah, sekarang di grafik yang ketiga itu kok di atas realnya. Nah, ini justru menjadi faktor kontrol dari si product owner itu. Kenapa ini kok di atas? Maka pada sprint daily meeting Scrum yang ada di hari keempat, beliau pasti akan datang ketika trennya seperti ini dan menanyakan kendalanya apa, kok bisa seperti ini, ya. Maka catatan-catatan yang ada di Scrum Master nanti menunjukkan ada kendala, yaitu kendalanya apa? Dilihat di catatan Scrum Master, karena Scrum Master itu membuat meeting setiap hari. Hanya kendalanya saja dan yang dilakukan hari ini. Nah, kemudian di hari keempat itu masuk. Ini dilihat dari planning yang apa harus dikerjakan terhadap idealnya. Jadi ini mengingatkan kita, grafik ini mengingatkan tim. Itu masuk. Kemudian hari ke-5 itu keluar lagi. Planningnya itu dengan realitas, maka realitas di atas planning. Ini terjadi kelambatan berarti. Istilahnya kelambatan ya. Karena harusnya diselesaikan dalam waktu 5 jam, di hari ke-5 itu coba dilihat, harus diselesaikan 5 jam, kita tarik yang di sebelah kiri. Kemudian kenyataannya diselesaikan dalam waktu 6 jam. Ini ada apa? Nah, kemudian harus dilihat kausalitasnya. D7 harusnya diselesaikan dalam waktu 3 jam. Karena apa? Asumsinya semakin mendekati hari akhir itu semakin masuk kan, semakin masuk. Tapi ini tidak diselesaikannya waktu di item 7 itu sampai 7 jam. Ini ada apa ini? Di hari yang ke-7 ya. Jadi kita waspada, mulai hari ke-6 ke-7 malah naik ini harus waspada. Kenapa gitu? Kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, sekarang ada pertanyaan yang menarik. Ya di bawah itu kan sumbu X adalah hari untuk memenuhi
proyek itu tertutup, harus 26 hari kerja paling maksimal ya, tidak boleh 30 hari kerjanya lebih ya. Nah, yang sebelah kiri grafik Y itu adalah waktu jam. Semua gitu. Kenapa? Karena Scrum ini dibatasi banget dengan hari dan waktu untuk menyelesaikan. Jadi saya bilang tadi, anggotanya harus fokus, anggotanya harus yang menguasai ya. Jadi dari multi departemen maka dia harus bisa menguasai. Oke. Nah, setelah itu ini contohnya Pak Bambang dan yang lain-lain Bapak Ibu, hari ke-10 itu semua sudah nutup ya. Tetapi ingat, biasanya ketika hari ketiga terjadi masalah kelambatan dalam menyelesaikan, hari keempatnya masuk dalam plan, itu biasanya hanya kendala-kendala kecil. Tetapi lihat di hari ke-6 dan ke-7, itu kan di atas semua, di atas plan. Biasanya itu bisa menjadi kendala dan harus ditulis di unplanned. Unplanned apa? Unplanned itu ya nggak diperkirakan muncul kesulitannya. Biasanya itu dikumpulkan saat meeting terakhir bisa menjadi PBI atau product backlog kedua nanti setelah ini selesai. Demikian Pak Bambang. Apakah menjawab? Iya, Bu Oti. Jadi kesimpulannya begini, Bu ya. Kalau misalnya katakan yang di hari kedua itu kan 6 jam kan ya, Bu. Itu berarti bagus ya. Maksudnya yang diharapkan kan seperti itu ya, Bu ya. Ya, artinya di bawah yang direncanakan, dalam di bawah 6 yang jam. itu kan ya. Sesuai dengan Excel-nya tadi ya. Excel pekerjaan itu ya. Nah, ketika terjadi kelambatan itu biasanya ada kesulitan kan. Biasanya ada kesulitan. Ya, ketika misalnya terjadi kelambatan itu tadi yang di hari ketiga yang sampai itu mungkin kira-kira 9 jam sama hari ke-7 itu kira-kira 7 jam. Itu kira-kira yang harus dilakukan apa ya, Bu Oti? PO harus segera ikut meeting untuk ambil decision making. Ada 2 yang harus dilakukan. 1, dilihat sumbernya. Kalau sumbernya memang tidak bisa, pernah juga terjadi ketika harus mendatangkan alat khusus untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi alatnya yang datang hanya 1, yang 1 kok nggak datang, gitu kan, ditunggu. Ternyata kendala keuangan. Nah ini kan unplanned ini, di luar rencana kan, jadi lambat. Harusnya beli 2 alat, di tanggal itu menjadi 1 alat saja. Maka tadinya yang harusnya 5 jam menjadi 7 jam. Karena ada 1 alat yang sama sekali tidak datang karena kendala keuangan. Nah, makanya dari PO ketika bisa langsung melakukan solving masalah ya, problem solving, root cause-nya itulah yang nanti akan menjadi unplanned yang dituliskan di project board Scrum and Master itu kan ada kolom unplanned, nah itu dituliskan di situ. Oke. Karena ada kendala yang benar-benar tidak bisa diplanningkan. Oh ini bakalnya seperti ini, bakalnya seperti ini, itu tidak bisa. Karena apa? Tadinya sudah ada uangnya cukup untuk membeli, tetapi pada hari H tidak bisa. Ada yang lebih penting lagi untuk beli bahan sehingga ini tiket seperti itu. Nah, biasanya dilakukan PO melakukan root cause analysis dan ini bisa diselesaikan besoknya biasanya langsung masuk ya, seperti D3, D4 itu langsung masuk, itu berarti PO-nya bisa menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kalau itu memang menjadi kendala, maka akan terdeteksi di hari ke-7 sampai hari ke-9. PO-nya pasti menemukan sesuatu yang tidak direncanakan, yang tidak bisa dikendalikan saat itu, dan itu sudah harus tertulis di unplanned. Ketika terjadi grafis ini dan di unplanned-nya kosong, berarti PO-nya juga lupa, ledger gitu. Ini fungsinya benar-benar fungsi kontrol manajemen banget dan visual gitu. Monggo Pak Bambang. Ya, sudah cukup jelas
Bu Oti, ya paham. Makasih ya Bu. Paham ya? Kita juga bisa tracking down to PO-nya bagaimana. Apakah dia juga detail dan teliti, master plan-nya bagaimana. Nah, itu juga kita bisa di sini juga. Di brand Oke. Bu Oti, izin tanya Bu. Monggo, monggo. Iya Bu, maaf ya. Ini grafiknya apa nggak terbalik ya? Maksud saya begini, coba. Misalnya day zero, ya. Ke pekerjaan itu kan kalau di hari pertama ya, di hari ke-0 itu semua dalam masa-masa persiapan, preparation ya, dan sampai menanjak kepada pekerjaan yang inti. Nah itu kan di awal itu kan perolehan jamnya kan masih sedikit Bu, ya. Sedangkan ini day zero langsung di 10 jam. Ya, apa begitu, atau kecuali kalau sebelum ini ada sesi lain gitu ya, kemudian ini udah sesi yang di tengah gitu. Tapi secara normalnya benar nggak sih di hari pertama, di hari 0 itu perolehan jamnya langsung 10. Ini sebenarnya saya nggak tahu ini benar, apakah memang harus 10, karena logisnya kan hari pertama itu paling enggak kan perencanaan itu kan ya perolehan jam ya, dilihat dari perolehan jam begitu. Ini itu pertanyaannya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Saya jawab ya. Pak Mufti, dalam Scrum and Agile ini, Burn Chart itu disediakan ketika hari pertama itu belum melakukan activity. Jelas dulu. Dari sini jelas. Ketika belum melakukan activity, tujuan burn down tadi dibuat adalah untuk mengingatkan kita sampai seberapa jauh pekerjaan yang belum dilakukan. Jelas? Nah, itu adalah dari jumlah kegiatan. Nah, dalam jumlah jam, dalam burn down tadi ini tidak ada pelajaran sebelumnya memang diyakini bahwa, dan itu dihitung bahwa waktu yang tersedia, karena di day pertama ketika kita melakukan sesuatu, kita rencanakan, itu kita masih ngasih waktu banyak, Pak Mufti. Contoh, ketika anak kita kelas, sekarang ini kelas 1 SD, dan harus lulus kan, di kelas 6-nya harus lulus, maka D-nya itu diganti tahun deh, misalnya tahun, year 1 sampai year 6 kan. Year 6 kan harus lulus, berarti kan sudah tidak ada activity di SD itu lagi. Ya kan? Nah, ketika di D0, waktu masuk pendaftaran, kan ya belum ada pelajaran-pelajaran. Kemudian, waktunya pasti masih 6 tahun ke depan. Untuk menunggu lulus itu kan 6 tahun ke depan. Nah, lalu di tahun ke-1, misalnya kelas berapa? Kelas 1 misalnya ya. Nah, 1 pasti dia akan sudah turun. Kenapa? Karena nggak mungkin dia nggak ada kegiatan. Dia sudah masuk di kelas 1. Kelas 2 dia akan turun. Sampai kelas 6 dia tidak ada kegiatan lagi. Nah, yang merah adalah waktunya. Ketika ada yang merah, kok ada yang lambat. Oh, nggak naik nih, gitu. Amit-amit nih ya. Pemahamannya seperti itu. Boil water, misalnya. Boil water ketika kita baru mulai mendidihkan kan, oh ini dididihkan ini harus atau oven membuat kawat gulungan itu harus 20 jam. Ya, 20 jam. 20 jam, maka dalam berapa hari harus dilakukan sampai pemotongan kawat ya, sampai digulung gitu ya. Itu 10 hari. Kan yang hari pertama belum digulung, belum di oven. Waktunya kan masih lama. Sampai terakhir nanti jadi digulung, di oven, di packing itu kan sudah tidak ada kegiatan di operasional itu. Begitu makna burn down chart dan kegunaannya untuk itu. Ya, jadi kalau misalnya mau simplifikasi lagi, garis biru adalah garis di mana kita mengingatkan kan, itu ada anak yang harus belajar jalan.
Nah, ketika sudah merah kan dia kan sudah lewat di garis itu. Nah, nanti kalau di sebelahnya apa tuh namanya bagian kan ya dia ketegur, dia jatuh di situ. Jadi kita ingetin yuk, kamu tuh jangan lewat dari biru ini, naik sepedanya belajarnya ya di sini. Kalau jangan ke sana-sana tuh ada kali tuh, ada sungai itu. Begitu. Mengingatkannya asumsinya seperti itu. Ya, Bu, untuk di awal itu 10 jam, ya. Dari mana kita dapatkan tadi 10 itu? Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 12? Kenapa harus 10? Maksudnya dari mana nih untuk mendapatkan apa penetapan ini? Terima kasih. Nah, ya, oke. Ini adalah dari manajemen. Dari manajemen memutuskan bahwa total yang dilakukan untuk tuduh yang harus dilakukan itu jumlahnya 10 jam. Sampai tuduh terakhir selesai. Dari sprint goal-nya tercapai itu 10 hari. Nah, bisa jadi 10, bisa jadi 8, bisa jadi 15. Itu tergantung dari sprint meeting antaranya PO dengan tim di awal. Misalnya begini, untuk pengadaan alat itu butuhnya 2 jam, ya udah. Untuk perbaikan untuk satu mixing round make itu untuk granulasi diperbaikinya harus 2 jam atau 1 jam. Nah itu kan tergantung dari manajemen. Nah nanti apa yang tuduh-tuduh itu lakukan itu dijumlah, Pak. Seperti tadi contohnya yang Excel tadi saya sudah kasih juga tuh totalnya 205 atau 215 atau 245, maka ya enggak di 10, di 245 gitu. Karena itu waktu yang disediakan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuh, waktu untuk menyelesaikan tujuh. Nah yang di bawah ya diselesaikan, tapi dalam berapa hari dong? Jangan lebih dari 26, karena Scrum itu tidak mengenal hari yang ke-27. Ya, lanjut dulu Bu. Ada banyak pertanyaan. Lanjut dulu Bu. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih kembali nih. Kalau saya, guru saya Pak Wijaya Gusti ya. Lalu di next-nya lagi Mbak Karisma. Ya, ini contoh ya, contoh saja. Tapi sudah kita, tidak usah contoh, kita sudah praktek tadi di Excel-nya, yuk. Ya, next-nya. Nah, coba lihat, Agustus tanggal 14 di contoh ini. Ya, Agustus tanggal 14 itu menyelesaikan tujuh yang harusnya 4 jam, ya. Ya, inisiatif estimate D0-nya itu coba dilihat, itu adalah 4 jam. Tetapi kenapa itu minus 2 ya? Pak Hidayat mungkin bisa memberikan asumsi apa kenapa minus 2. Yang di tanggal Agustus tanggal 14 kenapa minus 2, Pak? Padahal sudah ditentukan oleh PO harusnya 4 jam. Sudah dilakukan di tanggal 11 1 jam, tanggal 12 Agustus 1 jam, kenapa di tanggal Agustus 14 minus 2 kenapa? Kemungkinannya belum dikerjakan atau telat atau ada unplanned ya, yang muncul. Betul. Ada unplanned yang muncul atau mungkin karyawan tersebut kasus ini adalah tugas luar kota, tugas dinas luar kota. Jadi dia tidak bisa mengerjakan apa-apa di tanggal 14 maka 17 itu dan 18 mengganti yang 2 itu. Jelas ya? 17 dan 18 Agustus mengganti yang minus 2. Dan 19 Agustus ditambah 2, karena yang 2 kan mengganti. Totalnya tetap 4. Oke? Nah, ini Pak Hidayat Mukti. Inisiatif estimate. Ini D0-nya itu 20. Ya, 20. Jadi yang menjadi sumbu Y-nya nanti totalnya 20 karena memang di D0 kan belum melakukan apa-apa, jumlahnya 20. Sampai nanti di hari terakhir kan sudah mengerjakan semua, sudah tidak ada waktu lagi gitu. Ya, ini menjawab statistik secara statistik grafiknya itu Pak Mufti.
Oke, Mbak Karisma, next-nya, next page lagi. Next page sudah kita bahas di contoh tadi, realnya lagi. Ya, next page lagi, ini apa rumus-rumusnya memudahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian grafiknya juga nanti kalau membuat grafik saya sudah ada ininya ya. Nah, ini bagus ini. Ada kendala di hari yang pertama. Ya, oke. Yang lain otomatis masuk ya. Yuk, next-nya. Kita sudah praktek ya. Yuk, sprint review next-nya. Nah, iya. Ya, Bapak Ibu tadi ya. Sekarang adalah masuk ke sprint execution. Setelah daily scrum tadi sudah selesai di hari terakhir, maka kita semua berharapkan di tanggal 26 semua post-it yang dituju pindah kemana? Pindah kemana? Pindah ke Dan. Ke Dan. Ya toh? Semua sudah pindah ke Dan, semua. Karena sudah di hari tertentu. Kalau misalnya ada unplanned, ditulis aja unplanned. Jadi kan sudah ada ya. Oke. Yuk, yang selanjutnya Bu Rahma, Bu Karisma. Nah, nih, betul tadi Pak Hidayah Mufia. Semua tuduh sudah masuk di Dan. Ingat ya, Dan-nya diperiksa sudah sama betul dengan definisi of Dan-nya. Jangan-jangan Dan ya. Nah, setelah ada sudah semua masuk ke Dan, maka ada yang disebut dengan sprint execution, yaitu sprint eksekusi itu harus ada data, gambar, program, produk, karena kalau perbaikan kan produk bisa, data bisa ya, estimasi juga bisa, yang hasilnya harus ada. Ya, harus ada. Yuk, next. Nah, ini definition of Dan. Nah, definition of Dan, Mbak. Atasnya. Nah, dicek dulu, Pak. Jangan bilang, oh sudah, tenang aja Pak Mufti, saya sudah oke Pak Bambang. Pak Elo tadi juga, wah pokoknya anak buahnya sip kabeh, pokoknya dan semua. Oh, meleset kabeh. Ya, yang salah Anda sebagai PO gitu. Ya. Jadi jangan langsung percaya. Burn down chart itu memudahkan Bapak mengontrol PO-nya dan mengontrol waktunya, dan kemudian juga definisi of Dan itu membuat Anda tidak diakali, ya. Nah, misalnya saja Bu Andriana, Bu, ini sudah jadi, Pak Ramdhani juga senang nih, wah sudah jadi semua grafiknya udah ke bawah. Jelas grafiknya ke bawah sebelum waktunya, definisi of Dan-nya nggak sama gitu loh. Nggak sama. Jangan, harus dicentangi satu ya, Pak Suherman ya, harus teliti ya. Pak Suherman saya belum dengar suaranya ya. Ini akhirnya apa? Hasil satu sprint backlog itu sudah memenuhi ya. Oke, yuk next Bu Rahma. Ya. Nah, ini sprint review itu menginspeksi increment itu bukti, bisa alat, bisa data, bisa bentuk-bentuk figur program ya, dicek betul nggak sih gitu. Nah, kemudian siapa yang ngecek? Ya, stakeholder itu di atasnya PO. Jadi di perusahaan Anda siapa sih yang di atas manajer ya, mengerti tentang bagaimana sih voice of customer, bagaimana growth-nya di situ, berapa kerugiannya dan sebagainya. Nah, nanti stakeholder itu yang memeriksa, waduh ini benar kita tuh ya, enggak apa-apa. Nanti yang kendala ini jadi PB, produk backlog kedua ya, atau next ya. Jadi produk backlog yang kedua, yang unplanned, bisa jadi masalah yang lain, bisa jadi yang unplanned itu diselesaikan dulu gitu, dalam waktu yang sama. Yuk, next. Nah, ini sprint review nih ya, sprint review yang atas, yang sebelum ini Mbak,
sebelum ini. Nah, ini coba dilihat bahwa dalam sprint review itu terjadi overview produk backlog sudah dikerjakan. Itu ada burn-down task-nya juga. Nggak bisa bohong, Pak, di sini, Pak, Ibu. Ya, nggak bisa dicek burn-down task-nya, dicek definisi option-nya, didemonstrasikan hasilnya apa, ya. Katanya sudah. Lah, kalau demonstrasikan belum, Pak, mungkin ngapain, ya. Oke, yang next-nya, di overview, didemonstrasikan, di sprint review, akhir project, sprint review namanya. Yuk, next-nya Mbak Karisma. Nah, sama lah ya, overview diperiksa juga ya, next-nya. Didemonstrasikan caranya gimana, ya, didemonstrasikan juga. Artinya didemonstrasikan, di overview nih caranya seperti ini, udah masuk definisi option dan sebagainya. Diskusi perlu, ada yang tanya gitu, ya. Jangan tanya ya, nggak boleh ini tanya juga bisa, karena ini sudah jadi program, sudah jadi data yang benar. Siapa tahu akan merubah program atau merubah SOP juga. Next-nya, Pak Harisma. Next-nya, Bu Karisma. Ya, ini tadi ya. Ini namanya increment. Ada bahasa-bahasa tadi yang artefak dan sebagainya. Yang terakhir adalah increment. Increment itu bahasa dari Scrum and Agile itu adalah bukti. Buktinya mana? Oh, sudah dan semua. Oh, ini apa bentuk-bentuknya bagus. Buktinya yang sudah berubah mana atau masalahnya mana? Yang mau diangkat apa? Perbaikan, estimasi, membuat sesuatu, buktinya mana di akhir itu? Oh, buktinya ya besok minggu lagi yang nggak bisa. Agile-nya gagal. Ya, harus ada ketika sprint overview itu harus didemonstrasikan bahkan, ya, dan itu adaptif, harus bisa dipakai oleh semua orang dan bisa dinikmati dan tahu caranya bagaimana didemonstrasikan. Oke, itu namanya increment. Increment itu buktinya Pak. Bu, yuk next. Next, Bu Arisma. Nah, ini adalah akhir sesi dari Agile and Scrum Project. Ada sebutan sprint retrospektif ya. Nah, setelah sprint review, sebelum sprint planning atau planning berikutnya dilakukanlah retrospektif. Retrospektif sprint itu menginspeksi jalannya sprint yang terakhir itu loh, kendalanya apa, alatnya apa, hubungannya dengan orang-orang dalam tim gimana. Nah, ini adalah cara-caranya dari tim itu membuktikan bahwa PBI 1 itu sudah berhasil dengan baik. Mau dihitung secara accounting juga boleh, itu loh. Dan bisa mengubah meningkatkan proses kerja, meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Nah, siapa yang pimpin sprint review tadi? Sprint review dipimpin oleh PO dan boleh demonstrasi macam-macam oleh tim juga boleh ya. Kemudian kalau sprint retrospektif adalah dipimpin oleh atasannya manajer itu. Karena siapa gitu loh. Siapa yang jadi atasan manajer itu? Ya, dia pasti lebih atas daripada manajer itu ya. Nah, kemudian beliau juga bisa merencanakan PBI selanjutnya itu diambil dari unplanned atau dari masalah-masalah dulu yang masuk high potensial itu diambil lagi nggak apa. Tapi beliau yang memutuskan ya. Yuk, next. Nah, ini rules ini penting, Bapak Ibu. Ada 2 produk backlog. Tidak ada 2 produk backlog yang punya posisi prioritas yang sama. Misalnya ada 2 produk backlog yang akan dijadikan project ya, itu tidak ada. Ini dua-dua penting kan? Mana yang lebih? Nah, tadi juga di PBI dituliskan as a user, as PO sebagai product owner, saya dapat menurunkan tingkat kebocoran dalam mesin X2, maka kebocoran dari
berapa persen, maka saya akan berusaha, saya akan menjadikan proyek ini kebocoran menjadi 1% pada bulan Agustus. Ya sudah itu. Harus gitu, jangan sebagai PO saya dapat memimpin memimpin tim Scrum project, maka dari itu saya harus punya leadership enggak gitu. Ini teknis betul, gitu ya. Nah, memang kekurangan unplanned itu dalam sprint 1 bisa diperbaiki pada sprint berikutnya, ya. Yang lain sih sudah saya katakan tadi, product backlog dilihat dan harus diputusin mana yang mau dilakukan selanjutnya oleh stakeholder. Demikian Bapak-Bapak, ada yang mau tanya? Mau nanya nih Bu Oti. Monggo. Ya. Ini Agile Scrum ini apakah sama dengan project management ya? Nah, kalau misalnya beda, perbedaannya di mana? Terkait hal ini berarti Scrum Master, seorang Scrum Master apakah juga istilahnya tugasnya sama dengan seorang project manager begitu? Itu aja sih Bu Oti, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk Agile itu macam-macam, tapi memang dalam hal project Scrum itu hampir sama dengan PM, PO ya, bukan Scrum Master ya. Scrum Master itu hanya membantu saja. Jadi yang tinggi adalah PO. PO di sini product owner dengan project management itu beda. Project manager cawe-cawe terhadap budget, terhadap keseluruhan ya, terhadap uang dan sebagainya. Tapi kalau product owner ini hanya untuk memilih mana yang menjadi voice of customer, voice process, dan voice of employee. Dan mengikuti setiap cycle daily meeting sampai sprint review. Memang stepnya hampir sama dengan project manager, tetapi dia tidak berhubungan dengan uang. Kalau project manager kan diatur dari awal, budgeting dan sebagainya. Ini tidak. Lebih singkat, lebih simpel ini. Demikian Pak Bambang ya tadi ya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Ya, paham. Paham ya? Oke. Sebentar ya Pak Ramdhani. Halo Pak Ramdhani. Pak Ramdhani, apakah dengar suara saya, Pak Ramdhani? Pak Ramdhani yang tanya tadi di board chat-nya Zoom, apa ya Bu? Pak Ramdhani, selamat sore. Halo, selamat sore Bu. Halo. Iya, apa ya Bu tantangan utama Ibu di tim Scrum? PO di project dari role apa tepatnya ya Bu? Maksudnya gimana? Oh, tantangan utama. Biasanya tantangan utamanya itu di awal ketika menentukan tujuh. Tujuh itu banyak yang belum tahu karena ini teknis bahasanya. Jadi tujuh itu biasanya training, sosialisasi. Training itu investasi. Hasilnya lama, ini kan 1 bulan, apa ya bisa 1 bulan, kecuali tadi sudah membuat perubahan, membuat standar standar operational procedure baru, nah itu ditrainingkan ke operator yang menangani, itu bisa. Tetapi ketika training, sosialisasi dan sebagainya ini makan waktu, jadi tantangan utama di awal itu adalah menyadarkan ke tim bahwa ini benar-benar teknis, bukan hanya training training leadership, bukan. Itu bagus, tapi untuk jangka waktu yang lama, dan itu bukan termasuk dalam Agile dan Scrum teknik, begitu. Lalu PO di project dari role apa? PO, oke, product owner ya. Dia di situ memimpin, khususnya dalam hal memilih salah satu product backlog yang akan diangkat menjadi project Scrum. Dia itu betul-betul dari masalah yang ada, mengkalkulasi dengan data, dan bisa menempatkan masalah yang ada dalam tim itu, karena dari lintas departemen ya, Pak Ramdhani ya, itu bisa menentukan ini low important, yang ini medium, yang ini high important. Seorang PO harus bisa membagikan itu dengan
tahu datanya, tahu prosesnya, dan kepentingan jenis efisiensi atau peningkatan dan kepentingan untuk perusahaan dalam hal ini adalah customer. Kalau semakin tidak membuat customer hilang, itu penting misalnya gitu. Jadi seorang PO itu minimal manajer yang sudah pengalaman di situ lebih dari 3 tahun gitu, minimalnya 3 tahun, karena dia benar-benar tahu proses, tahu suara customer bagaimana, tahu juga suara manajer dan suara employee gitu. Banyak dikeluhkan di mana sih betul. Jadi jangan sampai employee itu mengatakan kurang gaji gitu, itu tuh bukan harus diperankan itu. Nah, PO harus tegas seperti itu gitu loh. Nah, ini bukan masalah itu, ini masalah teknis gitu. Dia tahu kok voice of customer-nya, voice of employee-nya tahu betul-betul gitu. Itu adalah satu itu. Kemudian itu yang di awal ya. Kemudian yang di selanjutnya adalah PO itu benar-benar memutuskan ketika di tengah jalan ada stuck. Nah, ada stuck itu apa? Misalnya seperti tadi di burn down chart itu kok naik, PO-nya masuk. Kendalanya apa? PO harus tahu sourcing-nya. Sourcing itu sumber masalahnya. Sehingga PO bisa menentukan, oke, ini saya bantu untuk menyelesaikan begini. Maka biasanya hari berikutnya sudah tidak ada. Tetapi ketika sudah dibantu, tetapi masih ada, berarti itu dimasukkan di unplanned. Nah, itu adalah yang memutuskan PO. Ini unplanned. Kenapa? Karena nggak ada uang. Kenapa? Karena nggak ada barang di luar, kendala, dan kenapa? Oh, ini tidak ada orangnya. Nah, itu PO-nya. Jadi dalam proses maupun dari awal dibentuknya itu PO itu sudah berat untuk menentukan keputusan gitu. Kemudian masih dari Pak Ramdhani, betul Bu, betul Pak. Project yang saya handle itu di farmasi Pak Ramdhani. Halo. Halo. Ya, halo Ibu. Maaf, suara saya terdengar enggak ya, Bu? Suara? Bagaimana, Pak? Suara saya terdengar kan, Ibu? Mohon maaf. Suara Bapak putus-putus, saya enggak jelas. Halo. Halo ya, Pak Ramdhani, halo. Saya jelas, tetapi iya. Terima kasih Bu. Tadi saya lebih makasih Bu tadi penjelasannya terkait tentang product owner. Tadi sepertinya saya ada typo pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini lebih ke project yang Ibu handle tadi, yang di salah satu perusahaan farmasi itu PO-nya ini berasal dari siapa ya Bu ya? Dari posisi apa? Apakah kepala apa kayak atau apa gitu Bu di perusahaan farmasi ini? Oke, jadi terima kasih. Jadi di situ ada 3 project yang saya handle sekarang ini, sedang ongoing ya. Satu project tentang produk, satu projectnya lagi tentang maintenance, dan satu lagi project tentang error di salah satu QA, error penulisan. Nah, karena yang diambil adalah dari topiknya produksi, dari maintenance, dan dari QA, maka yang menjadi PO adalah proses owner. Proses owner itu siapa? Ya manajer. QA ya manajernya. Maintenance ya manajernya produksi. Nah, akan halnya anak buahnya itu mix antar departemen yang berhubungan dengan masalah itu gitu loh Pak. Yang lain bisa mengerti ketika ada masalah yang jadi produk backlog itu tentang absensi, maka yang jadi PO adalah manajer HRD. Harus banyak orang keluar, ya harus manajer HRD. Banyak demo, manajer HRD lagi gitu. Jadi memang Agile and Scrum itu
berguna untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk investment kapasiti yang besok-besok atau untuk training itu bukan. Ini benar-benar teknis, benar-benar dibatasi waktu dan benar-benar dikontrol begitu. Oke, yang punya power untuk menentukan PO adalah GM-nya, jadi di atasnya itu. Yang Halo Bu Oti. Bu Oti, tak terdengar suaranya. Video Ibu, please. Iya, mungkin ya. Bu Otinya keluar. Iya, sambil nunggu Bu Oti ya. Permisi ya. Tadi tertarik dengan Pak Bambang ya, Pak Bambang Himiaji. Kalau di saya memang iya Pak. Jadi project manajemennya, jadi hierarkinya project management, kemudian di bawah baru Scrum ini gitu. Jadi CPO, jadi secara hierarki organisasi juga yang punya project, yang penanggung jawab project besar itu adalah PM. Nah nanti PM tuh punya bagian-bagian kan, apa ya, kalau misalnya lah otomotif ya, yang bertanggung jawab membuat mesin, PO mesin gitu ya, bikin roda belakang, PO roda belakang gitu ya. Nah, itu juga itu begitu. Ya mirip Pak, yang di tempat saya juga begitu Pak Bambang. Ya, oke Pak Mufti, salam kenal ya Pak. Ya, tapi Ya, tadi ya. kan dari jawabannya Bu Oti itu kan poinnya kalau seorang PO itu dia kan istilahnya tidak perlu memperhatikan budget kalau saya bisa menyimpulkan. Tapi kalau project manager itu kan dia kan harus istilahnya memperhatikan budget, terus dalam eksekusinya mungkin nggak boleh ini ya, nggak boleh Ya. sampai over budget. Jadi kalau di tempat saya PO itu hidupnya di dua alam. Alam project management, dia harus ngerti, harus aware tentang budget ya, dan alam kedua ya, alam ini nggak usah ngomong soal budget gitu ya, tapi soal time by time itu, Iya, jadi on mungkin time fokusnya lebih schedule. ke waktunya ya Pak ya, ke Iya time-nya betul, ya dan istilahnya kualitas ya, dan kualitas. sama quality-nya ya. Betul. Jadi kalau ini PO itu hidupnya di dua alam, di alam project gitu, dan di alam Scrum gitu. Betul ya. Betul. Iya, iya. Seperti itu. Ini Bu Oti terlempar keluar sudah enggak balik lagi. Ya mungkin lagi ini nanti Pak Miki mungkin sedang ini lagi. Jadi kalau ya ini hanya sharing aja Pak ya teman-teman ya, sambil menunggu Bu Oti. Jadi apa namanya, kalau ini hanya sharing di tempat saya itu, kalau tadi kan kalau Scrum itu kami pakai ini buat yang durasinya yaitu nggak lebih dari sebulan gitu ya, paling lama 2 bulan lah gitu ya, tergantung proyek apa yang lagi dikerjakan gitu. Nah durasinya itu memang durasi pendek gitu, yang memang harus diselesai cepat gitu, karena ini bagian dari proyek besar gitu. Nah, seperti kami bikin Begitu ya. Iya, bikin misalnya jet turbine ya, atau bikin kapal terbang gitu kan, ada yang bagian sayap, PO pesawat sayap ya, PO sayap kiri, sayap kanan gitu kan, PO-nya moncong pesawat gitu kan. Nah itu memang harus durasinya harus kecil-kecil ya gitu, tapi secara project dia durasinya itu harus jelas gitu ya, mulai dari
persiapan gitu ya sampai selesai. Kalau tadi istilahnya retrospektif apa istilahnya, kalau di saya disebutnya commissioning lah istilahnya begitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalamannya Pak Mukti, itu product owner tadi kan di samping product owner kan ada Scrum Master juga kan Pak ya? Iya betul. Itu di tempat Bapak juga ada ya? Maksudnya Scrum Master ini juga ada ya? Ada betul. Fungsinya sebagai apa ya dia Scrum Master ini? Sebagai advisor atau apa ya Pak? Jadi dia playing captain Pak. Dia playing captain di bidang PO itu sendiri ya. Misalkan kalau di kami, misalkan dia yang bertanggung jawab membuat PO bagian sayap kiri misalkan. Nah, kan tadi saya bilang PO. Kalau di kami kan PO itu kan hidupnya di dua alam, ya. Sedangkan tadi Scrum Master itu hanya di Scrum aja, nggak boleh ke project gitu. Nah, jadi dia playing captain di sana, atau kami menyebutnya juga master of the ring gitu ya. Master of the ring. Jadi ring itu dia. Halo teman-teman, ini acaranya udah selesai ya? Kebetulan saya lagi di luar nih. Kalau sudah selesai kita tutup aja. Oh tadi begini Bu Wati. Saya kelempar. Jadi kosong, kita ngobrol sebentar. Silakan Bu Wati. Nggak apa-apa, saya dengar tapi saya nggak bisa jawab karena kelempar ya. Sebetulnya sudah selesai secara teori ya, dan praktek di Excel-nya tadi sudah selesai Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau masih ada pertanyaan monggo loh di chat atau ditanyakan langsung ke saya, nanti akan saya jawab. Kak Risma, kalau memang acara udah selesai ditutup aja ya? Di closing. Belum foto. Oh foto dulu. Iya. Bapaknya nih ganteng-ganteng, ibunya cantik-cantik ini. Ya oke baik. Oke mungkin ini kita coba ke sesi foto dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin bisa open cam dulu Bapak Ibu, tunjukkan wajah cantik dan tampannya supaya kita punya dokumentasi yang baik untuk acara pada siang hari ini. Bu Ana, saya jadi tahu deh. Ayo. Bu Ana. Sebelum Pak saya Herman, wah ganteng juga ini ya. Lihat ke depan dong Pak. Iya. Kalau Pak Hidayat Mukti ya, saya baik, hafal, Pak Bambang hafal. Belum bisa open cam. Iya, oke baik. Saya mau coba untuk ini. Oke. Ya, kita foto di sini 11 partisipan yang masih stay, masih bertahan. Saya coba izin foto ya Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3. Ya, oke, sebentar. Saya langsung kirim di WhatsApp aja. Ya, saya sangat mengharapkan bahwa semua Bapak Ibu yang mengikuti ini, apalagi sampai selesai, bisa paham benar-benar, dan kalau ada yang memang perlu harus ditanyakan, silakan di chat melalui Pak Miki, dan kemudian setelah itu bisa diberikan ke saya. Jadi kalau kontak, saya bisa berikan kontak ke Pak Ramdhani kan, Pak Miki? Ya, sepertinya Pak Miki masih unavailable untuk menjawab karena beliau juga sedang di luar gitu ya Bapak Ibu. Saya di 0821 0821. Mungkin bisa melalui kolom chat Ibu. Bisa ditulis melalui kolom chat. Mana ya, kok ini kok kayaknya kok di... Kalau enggak, iya nggak apa-apa disebutkan, saya bantu tuliskan di sini Bu. 08, oh ya, Ibu. 21 iya 3838 3838 ya 77 35 betul ya, saya coba ulangi ya Bu Oti ya. Ya. 0821 3838 7735. Ya betul, silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Silahkan, feel free ya Bu Yohana Latifah. Pak Iwan Purnama, apa kabar Pak? Pak Iwan, Bu Yohana. Bu Yohana cantik ya, kayak titik sandi. Ya, baik Bu. Ya, Pak Iwan baik, alhamdulillah. Bu Latifah. Baik, Iya. Bu. Nanti kalau ada yang sedang praktek mau bertanya silahkan, saya sangat senang. Intinya Pak Yandra ini kenalan juga baru ya. Pak Yandra ya, terima kasih. Intinya silahkan monggo ditanyakan. Mbak Fahma, saya ucapkan terima kasih atas fasilitas dari HRWP. Kami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti jalannya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tidak ada kesalahan bicara atau tadi terlempar, saya mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa Ibu, itu mungkin sinyalnya aja. Iya, mendung terus ya Pak Bambang juga mendung terus itu di negaranya sana. Cerah di sini Bu Oti. Oh cerah, oke. Kemarin hujan. Kemarin hujan sama ya Pak Hidayat itu juga itu. Cerah terus karena senyum terus. Ya, panas Bu, 36 derajat. Oh ya, 36. Aduh, Bu Yohana dari baik. mana? Iya, Ibu Oti, mohon maaf, ini saya izin untuk karena kita udah mau closing Bu, ini sudah berlangsung selama 2 jam gitu. Iya, jadi mungkin nanti silaturahminya bisa dilanjutkan kembali melalui Japri ataupun direct message langsung kepada Ibu Oti ya, Bapak Ibu sekalian yang super keren yang sudah mau meluangkan waktunya. Mungkin saya selaku moderator izin untuk closing statement dulu ya. Jadi tadi kita semua sudah belajar tentang agile dan framework-nya gitu. Jadi Bu Oti tadi sudah sempat menginformasikan ada waterfall juga yang mana memang agile ini sangat berguna dan berfungsi. Jadi banyak khasiatnya gitu ya untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari, terutama untuk di dunia corporate atau di dunia kita kerja. Mau kita kerjanya di company, di institusi, dan dimanapun itu tetap berguna gitu ya sistem tersebut, seperti itu. Nah, jangan khawatir juga rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, HR Wiki hampir setiap minggunya akan selalu melakukan virtual seperti ini gitu ya, belajar virtual lessons dengan topik yang berbeda-beda, tema yang berbeda-beda, juga pembicara yang tidak kalah keren, kayak gitu. Jadi saya sudah informasikan tadi ya nomornya Ibu Oti di kolom chat, nanti juga akan saya infokan di grup HR Wiki bagi Bapak Ibu yang memang join di sana. Sekian dari saya ucapkan selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Oti. Terima kasih Bu Oti.